Swastiastu. Baik, di sini saya akan memaparkan proposal ide bisnis yang berjudul Ramyoni. Sebelum lebih lanjut, kenalkan dulu nama saya Niko Mangsri Yuliastini dengan NIM 2102014274 absen 15. Yang pertama adalah latar belakang. Mie ramyeon adalah salah satu kuliner yang mulai digemari oleh pencinta kuliner di Indonesia. Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, maka semakin meningkatnya pula keanekaragaman kebutuhan mereka terutama dalam hal makanan. Setiap daerah mempunyai karakteristik tersendiri dilihat dari segi geografis, sosial budaya, tingkah laku, atau dari segi kebiasaan. Semua itu dipengaruhi oleh keadaan alam, lingkungan tempat tinggal, atau tingkat penghasilan yang berbeda-beda. Yang akan saya sikapi dari proposal ini adalah kebiasaan masyarakat Indonesia yang pada umumnya konsumtif dalam hal ini. Saya berkeinginan membuat makanan yang sudah tidak asing lagi didengar atau dijumpai di setiap daerah, yaitu mie ramyeon. Selain rasa yang bervariasi, kami juga menyediakan minuman dan hidangan penutup lainnya. Berikutnya ada tujuan dan manfaat. Yang pertama, memperoleh penghasilan atau pendapatan. Yang kedua, memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, menciptakan lapangan pekerjaan. Yang keempat, memanfaatkan peluang usaha yang ada. Selanjutnya ada profil usaha. Nama usaha yang saya gunakan yaitu Ramyoni. Pemilik usaha saya sendiri, Niko Mangsri Yuliastini. Lokasi usaha yang saya gunakan yaitu di dekat kampus. Akun medsos ada @ramyoni_01. Selanjutnya ada visi dan misi. Visi di sini menciptakan produk makanan unggulan yang banyak diminati atau disukai masyarakat. Misinya membuat mie ramyoni memiliki cita rasa yang khas, memasarkan mie ramyoni pada semua kalangan masyarakat. Selanjutnya bab 3 ada aspek pasar. Makanan mie ramyeon ini kami tujukan pada orang dewasa, remaja maupun anak-anak yang ada di daerah tempat saya berjualan maupun yang di luar daerah yang suka ramyoni. Yang kedua ada faktor kompetitif. Dapat dilihat dari segi peluang usaha, mie ramyeon ini berpotensi baik di kedepan hari. Yang dilihat dari berbagai jenis rasa yang berbeda dari mie lain yang banyak dijual, sehingga banyak mendapatkan peluang pelanggan. Yang ketiga ada rencana penjualan. Makanan mie ramyeon ini akan saya buatkan spanduk yang besar untuk di depan warung yang akan saya sewa dan memberi nuansa ke-Korea-Koreaan yang semenarik mungkin untuk menarik perhatian masyarakat dan mahasiswa karena lokasinya dekat dengan kampus. Berikutnya ada strategi pemasaran. Yang pertama, pelayanan yang cepat, kurang lebih 15 menit sampai makanan jadi dan siap dihidangkan. Yang kedua, memberi harga yang pas di kantong dan tempat yang nyaman untuk bersantai. Yang ketiga, melakukan promosi lewat media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan jejaring sosial lainnya. Selanjutnya, bab 4 ada aspek keuangan. Bisnis ini mendapatkan modal dari tabungan orang tua sebesar 15 juta rupiah. Ini terbagi untuk biaya sewa tempat, alat masak, meja, kursi, dan peralatan tambahan. Biaya variabel yaitu sekitar 8 juta. Ini untuk membeli bahan-bahan pembuatan ramyeon seperti mie, kecap, saus, bumbu kuah, ayam, minyak, ikan, kecap Jepang, biaya air dan listrik, dan juga biaya bahan lainnya. Berikutnya ada biaya peralatan dan biaya operasional per bulan, bisa dilihat pada layar. Di sini jumlah investasi yang digunakan yaitu sebesar 3.055.000 dan total biaya tetap 1.145.000. Berikutnya ada variabel, bisa dilihat pada layar.
Total biaya variabel di sini yaitu 553.000. Jadi di sini total keseluruhan di sini yang pertama ada biaya operasional sebesar 1.678.000, pendapatan per bulan sebesar 30 juta, keuntungan per bulan sebesar 28.322.000. Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 28.322.000. Berikutnya ada bab 5, aspek sumber daya manusia. Untuk mendukung kesuksesan Miramion ini memerlukan adanya aspek sumber daya manusia yang akan menjalankan usaha ini. Jumlah yang diperlukan yaitu 1 orang untuk kasir, 2 orang untuk waitress, 2 orang untuk memasak di dapur. Jadi di sini memerlukan 5 orang untuk menjadi karyawan. Berikutnya bab 6 ada keunggulan produk. Ramyeon kuah pedas ini memiliki rasa yang lezat dan enak. Mie ramyeon dibuat sendiri sehingga kebersihannya lebih terjamin, harga yang ditawarkan sangat terjangkau. Selanjutnya kekurangan produk. Produk ini tidak tahan lama dikarenakan tidak menggunakan pengawet makanan dan produknya mudah ditiru. Berikutnya ada peluang produk. Tempat yang strategis, fasilitas yang cukup memadai, bahan makanan mudah didapatkan. Dapat disimpulkan bahwa ramyeon adalah hidangan mie kuah ala Korea. Ramyeon dapat dibuat dari mie basah atau mie instan. Beberapa merek ramyeon instan selain dikonsumsi di Korea Selatan, ada juga yang diekspor ke luar negeri seperti ke Tiongkok, Hong Kong, Makau, Jepang, dan Indonesia. Ramyeon Korea umumnya bercita rasa pedas. Menurut saya usaha ini dapat berkembang dan akan mencapai target pasar dengan baik. Saya sangat yakin bahwa usaha ini akan maju dan berkembang karena dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas dalam menjalankan pekerjaan. Saya sadar bahwa usaha ini tidak akan langsung berkembang pesat, tapi saya akan terus berjuang untuk terus menjalankan dan mengembangkan usaha ini. Baik, demikian pemaparan proposal ide bisnis dari saya yang berjudul Ramyeoni ini. Jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Saya mengucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Bye bye.